Paus Yohanes yang ke-12. Saudara dari Muslim saya kata hampir. Pendeta. Kontol kau anjing. Pendeta. Kau itu oknum ya, bangsat kau. Anjing kau. Kau berani ada di sini kau. Kau punya muka kayak Pukimai kau muka. Kalau ngomong kan langsung di TikTok macam begitu. Seorang pendeta anjing kau. Kau baca di mimbar itu apa yang tulis ada? Kalau macam ini akhirnya kau punya jemaat ikut kayak begitu. Anjing kau. Kau ada di sini jadi abu kau. Bangsat kau anjing, biadab kau itu. Kau punya muka kayak kontol itu anjing. Babi biadab kau. Anjing kau, model kayak kau itu bukan tolak ukur buat kami, itu buat kau itu lasu. Kontol kau, anjing kau. Di muka mimbar anjing itu. Dia baca Alkitab muka mimbar di Farisi anjing. Kalau di sini ini kau pantai di atas langit. Kau punya model mati kau berada di sini. Kambing kau. Kau stit balik ini saya punya video. Kau stit balik ini saya punya video supaya kita lihat. Ngaita mainnya mana? Anjing kau. Mati ini. Paus akan kutuk dia. Bukan kau punya model kayak begitu, model kayak set. Bangsat kau. Kau itu bukan pendeta, bangsat anjing kau. Kau itu yang biadab, yang lebih jijik dari ini kau itu. Dari pelacur, kau lebih jijik dari pelacur kau anjing. Bangsatnya kau itu. Saya tunggu kau mesti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Polda Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta MYM kembali kejang-kejang, kembali curhat di media sosial, teman-teman. Saya nggak tahu ya, ini pendeta atau emak-emak komplek yang kerjanya curhat, teman-teman. Yang kerjanya lebay-lebay. Pendeta MYM baru-baru ini melaporkan kepada netizennya bahwa ada jemaat Katolik yang memaki dan mengancam dia. Terus pendeta MYM bilang bahwa dia mengampuni. Tetapi lucunya, dia post. Ya, dia tunjukkan wajah orang tersebut dan juga akun orang tersebut di media sosial. Artinya dia posting bahwa yang mengancam dia adalah orang ini. Namanya ini. Ya, ini akun dia. Saya nggak ngerti. Apa maksud pendeta MYM mengatakan sudah memaafkan? Kalau yang namanya memaafkan, artinya tidak. Ya, tidak lagi memperpanjang masalah tersebut. Ya sudah selesai kan begitu. Itu baru namanya memaafkan. Kalau ini enggak. Mengatakan memaafkan hanya untuk demi pencitraan. Untuk kelihatan, wah saya memaafkan. Tapi terus mempersoalkan, bahkan memposting dan memajang wajah orang tersebut. Padahal jelas ya, kita ketahui yang namanya medsos, itu kan pro kontra. Saat kamu menyampaikan sesuatu, tentu saja ada yang pro, ada yang kontra. Itu hal yang lumrah. Sama seperti yang saya lakukan ini. Tentu saja banyak Polycarpus dan laskarnya yang tidak senang. Sehingga akan ada serangan dan juga ancaman yang dilakukan oleh Polycarpus. Itu hal yang lumrah. Cuman saya bingungnya, ini pendeta, tetapi kok sifatnya kekanak-kanakan. Apa yang dia sampaikan itu nggak pernah sesuai dengan tindakannya. Ya ini saya kasih tunjuk teman-teman. Ya dikatakan jemaat Katolik ini memaki dan mengancam saya. Pendeta MYM bilang saya ampuni. Saya ampuni, tapi dia pajang fotonya. Jelas-jelas yang namanya MYM, walaupun ya kita tahu lebih banyak yang tidak suka dia, tetapi tentu saja dia punya jemaat. Akan ada pendukungnya juga.
Dan itu terbukti. Setelah dia posting video ini, ada pendukung dia yang mengatakan apa? Akan saya cari orang tersebut. Ya. Saya di NTT, saya akan cari orang tersebut. Artinya apa? Ya inilah yang diinginkan oleh pendeta MM kalau saya lihat. Kalau saya lihat, dia memang sengaja mengunggah permasalahan ini ke media sosial dengan harapan apa? Ada pendukung dia yang akan mengambil tindakan. Nah, ini mirip dengan yang dilakukan oleh Polycarpus Wa'alabu. Nah, jadi 11-12 dengan Wa'alabu. Wa'alabu sedang ada masalah dengan orang, dia posting namanya, dia posting fotonya, dia posting nomor HP-nya. Suruh netizennya cari orang tersebut. Kan begitu. Ini artinya dia ingin memperpanjang masalah tersebut. Itu Polycarpus memang ciri khasnya seperti itu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa mereka ini membela iman, mereka ini contoh yang baik, pertimbangkan kembali. Kita di medsos ini biasa diancam. Apalagi MYM ini kan termasuk yang mulutnya jahil. Ya, menurut saya mulutnya sangat jahil dan sering memaki, memarahin orang lain juga. Termasuk Katolik yang baru-baru ini dia serang habis-habisan. Tentu saja ada jemaat pendukung romo-romo tersebut yang nggak terima. Sama seperti yang saya alami. Saya dapat ancaman apa nggak kurang banyak. MYM ini nggak ada apa-apanya. Ingat nggak waktu saya ke Prapat? Bagaimana pendeta ya mendiang pendeta Mangapul begitu marah. Langsung keluarkan perintah, cari orang ini sampai dapat. Langsung ada beberapa orang di Prapat, WA, dan juga komentar di tempat saya. Saya cari kamu sekarang juga. Kalian bayangkan teman-teman, itulah resiko yang kita hadapi. Apalagi kalau ada yang pendukung-pendukung buta, kan begitu. Pendukung fanatik. Bahkan saya bukan hanya diancam melalui medsos doang, teman-teman. Sampai didatangi ke rumah. Saya minta tolong kepada teman saya yang ada di kepolisian, begitu juga dengan yang ada di Ormas Forum Islam Bersatu. Untuk berjaga-jaga saat itu. Karena orangnya beberapa kali datang, sengaja menerol kamu. Jadi ancaman bukan hanya di medsos, udah fisik. Apakah saya lebay-lebay? Cari orang ini, saya foto orangnya, ya terus saya umumkan, cari orang ini, cari keluarganya, balas. Enggak, teman-teman. Itu baru namanya memaafkan. Karena saya tahu yang mereka lakukan itu karena mereka terpengaruh dengan Polycarpus. Mereka diprovokasi oleh channel-channel Polycarpus. Jadi nggak usah lebay lah. Kalau dia katakan, wah saya memaafkan, tapi dia posting lagi, ini nggak bijaksana. Ini sengaja. Memang ingin apa? Ingin ini diperpanjang dan ribut. Ya, kalau saya lihat, ini terlalu lebay lah. Dia nggak siap nih, MYM ini nggak siap dengan yang namanya media sosial. Kita ingat bagaimana dia merajuk, ngambek dengan orang-orang Kristen, lantaran saat dia debat dengan Bang Zuma, banyak orang Kristen yang menganggap dia babak belur dan menyuruh dia jangan lagi berdebat. MYM langsung merajuk, langsung marah-marah. Dia bilang ini pasti dari karismatik, ini dari Kristen-Kristen yang nggak suka dengan saya. Langsung dia judge orang satu persatu. MYM sering sekali kita lihat menjadi hakim bagi iman orang lain. Tetapi saat dia dihakimi, dia tidak terima. Dia jago menghakimi iman orang. Jago mengatakan orang lain bidat sesat. Pendeta ini sesat. Sofiatul salah. Paul Jang salah. Wanes salah. Samuel Siaan sesat. Semua orang disesat-sesatkan dia. Tapi giliran dari kekatolikan melalui romo-romonya mengatakan pengajaran Martin Luther itu adalah pengajaran bidat. Dan itu memang sesuai dengan fakta sejarah dan hasil konsili Trente. Hasil konsili Trente menetapkan pengajaran Martin Luther itu adalah pengajaran bidat. Yang disampaikan Romo ini sesuai dengan panduan dan juga apa yang terjadi. Tetapi MYM langsung kejang-kejang, ngamuk, nggak terima. Membidatkan orang, mau. Menyesatkan orang, mau. Disesatkan oleh orang lain, nggak terima. Nah, ini anak-anak sekali. Ini kelakuan bocil, teman-teman. Ini kelakuan orang yang tidak dewasa.
Mau ngatain orang tapi nggak mau dikatain. Memalukan. Saya katakan ini memalukan. Oke, kita tonton dulu teman-teman bagaimana MIM curhat-curhat, dan nanti saya akan lanjut ya. Kita akan kasih nampak teman-teman bagaimana lawak-lawaknya ini. Ya saudara, saya baru dikirimi satu video oleh seorang teman mengenai satu orang jemaat Katolik dari NTT yang memaki-maki saya secara vulgar dan juga mengancam-ngancam saya. Nah saudara, ancaman dan makian itu diunggah di akun TikToknya saudara. Nanti saya akan share akun TikToknya saudara, dan saya akan memutar video makian dan ancamannya. Nah, untuk kata-kata makian dan ancaman tersebut, saya mau mengatakan sebagai seorang pendeta Kristen Protestan, saya memaafkan jemaat Katolik ini, saya mengampuni jemaat Katolik ini, dan saya berdoa agar belas kasihan Tuhan Yesus Kristus dan rahmat Allah Tritunggal turun ke atas jemaat Katolik yang memaki-maki saya ini. Nah, video singkat saya ini juga merupakan pesan terhadap para Romo Katolik yang sedang berpolemik dengan kami para pendeta Protestan, yaitu Romo Patris Allegro, Romo Alphonse Kolo, Romo Alois Budi, dan juga Romo-Romo yang lainnya. Saya hanya mau mengatakan bahwa saya mengampuni jemaat kalian, saya memaafkan, dan saya berdoa agar belas kasihan Tuhan Yesus Kristus dan juga rahmat Allah Tritunggal turun kepada saudara-saudara sekalian. Nah, saya akan coba share sekarang akun YouTube atas nama Orlando Da Gomez ini ya saudara ya. Ya, itu sudah muncul ya saudara ya. Ya, bukan akun YouTube, sorry, akun TikTok ya. Akun TikTok atas nama Orlando Da Gomez. Nah, saya akan putarkan videonya ini saudara. Paus yang memaki Yohanes yang ke-12. Saudara, Dari Muslim saya kata nanti. Pendeta. ada baiknya saya ulang saudara ya. Sebentar ya, saya stop dulu. Ya. Jadi di awal videonya itu ada cuplikan video saya yang membahas mengenai infalibilitas daripada Paus. Dan ini merupakan topik perdebatan ya, karena dari pihak Katolik juga ada Romo Patris Allegro itu yang secara ofensif sekali itu membidat-bidatkan Protestan, dan ini merupakan tanggapan kami sebagai pendeta-pendeta Protestan yang dibidat-bidatkan dan disesat-sesatkan oleh Romo Patris dan Romo-Romo lainnya ya, seperti Alphonse Kolo ya, seperti itu ya saudara ya. Dan saya tidak tahu seseorang telah memotong video saya ini, dipotong secara singkat begitu, lalu diunggah di TikTok, dan video inilah yang ditanggapi oleh Orlando Da Gomez ini saudara, lalu dia memaki-maki dan mengancam-ngancam saya ya. Tetapi saya mengatakan, saya kembali lagi, saya memaafkan dan saya mengampuni orang ini ya, seperti itu ya saudara ya. Mari saya putar saudara supaya saudara juga bisa mendengarnya. Yohanes yang ke-12. Saudara, Dari Muslim saya kata nanti. Pendeta. Kontol kau anjing. Pendeta. Kau itu oknum ya, bangsat kau. Anjing kau. Kau berani ada di sini kau. Kau punya muka kayak Pokimai kau muka. Kalau ngomong kan langsung di TikTok macam begitu. Seorang pendeta anjing kau. Kau baca di mimbar itu apa yang tulis ada? Kalau macam gini, Akhirnya kau punya jemaat ikut kayak begitu, anjing kau. Kau ada di sini jadi abu kau. Bangsat kau, anjing, biadab kau itu. Kau punya muka kayak kontol itu, anjing. Babi biadab kau. Anjing kau, model kayak kau itu bukan tolak ukur buat kami, itu buat kau itu lasu. Kontol kau, anjing kau. Di muka mimbar anjing itu. Jangan baca Alkitab muka mimbar di Farisi anjing. Kalau di sini ini kau pantai di atas langit. Kau punya model
Mati kau berada di sini. Kambing kau. Kau stit balik ini saya punya video. Kau stit balik ini saya punya video. Supaya kita lihat. Ngata mainan muna. Anjing kau. Bukan kau punya model kayak begitu, model kayak set. Bangsat kau. Kau itu bukan pendeta, bangsat anjing kau. Kau itu yang biadab, yang lebih jijik dari itu, dari ini kau itu. Dari pelacur, kau lebih jijik dari pelacur kau anjing. Bangsatnya kau itu. Saya tunggu kau mesti itu ya. Paus. Ya itu saudara ya, itu makiannya dan itu ancamannya saudara. Dan saya mengatakan ya, saya mengampuni saudara. Karena tidak ada lain bagi seorang pendeta untuk membalas makian atau cacian atau ancaman seperti itu. Dibalas dengan ancaman yang sama, itu tidak ada ceritanya, itu seperti itu. Dan kita harus menunjukkan cinta kasih sebagai orang Kristen dan apalagi saya sebagai pendeta Protestan. Ya, semoga para Romo mendengar cacian dan makian jemaat Katolik ini terhadap saya. Dan sekali lagi, saya hanya bisa mengampuni dan bisa mengasihi. Tidak ada yang lain yang saya bisa lakukan. Ya, tetapi kalau ancaman ini maksudnya supaya saya menghentikan apologetika saya, tentu tidak ya. Karena saya akan terus berbicara selama ada yang menyerang iman Protestan saya. Ya, itu sebabnya terserah para Romo-Romo Katolik yang terus membidatkan dan menyesat-nyesatkan Protestan. Kalau saudara masih terus membahas Protestan dan membidat-bidatkan kami, dan terus mengatakan Protestan itu bidat paling berbahaya, ya saya akan terus memberikan tanggapan ya. Tetapi untuk ancaman semacam itu saya tidak akan memberikan tanggapan apapun, ancaman balik atau apapun ya, kecuali ya saya hanya bisa mengampuni dan mengasihi. Saya pikir itu video yang bisa saya buat saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kesutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur. Manusia tanpa bulu. Semuanya gondol. Alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana dong? Ya, langsung dia mengatakan ya, ini perlakunya namanya Orlando Da Gomez dari NTT kan begitu. Padahal cuman ya dimarah-marah, dikatain seperti itu. Itu biasa teman-teman. Itu biasa sekali. Saya saja waktu pendeta MEM mengatakan bahwa saya melakukan ini, melakukan itu, terus dia laporkan saya ke Polda Jawa Timur, kan begitu. Terus dia masukin ke koran juga. Berapa banyak yang mengancam saya? Apakah saya bilang sama netizen, cari orang-orang ini nomor-nomor HP WA-nya. Saya tampilkan? Enggak kan? Karena menurut saya, mereka hanyalah pendukung buta yang terprovokasi. Saya bermasalah dengan Polikardusnya. Kalau laskarnya, selama belum main fisik, ya sudah. Kalau cuman ancam di medsos, saya anggap udahlah biasa saja. Karena ini memang resiko yang harus kita hadapi. Sedangkan MEM, ya ini nggak siap. Ini pendeta yang nggak siap. Kita bisa lihat ya, bahwa MEM ini tidak disukai teman-teman. Bahkan di channelnya sendiri, yang harusnya lebih banyak orang yang suka dia, terbukti. Banyak yang nggak suka dia. Ini berbeda dengan kita ya. Kalian kalau baca komentar di tempat saya, pelan tapi pasti teman-teman Katolik sekarang mulai sadar.
bahwa yang membuat kisruh, yang membuat masalah ini adalah Polycarpus. Polycarpus yang menumpang Protestan. Saya baca komentar sekarang saya senang. Banyak teman-teman Katolik yang mensupport apa yang saya lakukan. Mereka bilang, terus beritakan Bang, terima kasih karena sudah memberitakan. Terima kasih sudah kasih tahu. Terima kasih sudah menjelaskan kepada netizen bahwa kami berbeda. Dan memang umat muslim banyak yang belum tahu. Ini yang terus kita edukasi. Harus dikasih tahu musuh kita ini siapa. Harus dikasih tahu penyebab toleransi di Indonesia menjadi tidak baik, menjadi tidak baik-baik saja lagi, ya, menjadi tidak enak sekarang hubungannya. Kenapa? Harus kita beritahu. Dan teman-teman harus tahu perbedaan Katolik dan Protestan juga. Ya, saya senang sekarang banyak netizen yang mulai pintar, ya, mulai cerdas. Dan kalian bisa lihat ya contoh komentar-komentar yang di tempat saya ya. Kayak ini, contoh, dia mengatakan, terima kasih saudaraku mengangkat isu ini. Saya sebagai Katolik kini sadar dengan doktrin Katolik bahwa Protestan adalah hanya sebuah sekte. Demi perpuluhan pendetanya berbuat apa saja untuk mendapatkan perpuluhan. Inilah setan yang kelihatan. Ini salah satu. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang istilahnya menyambut positif. Mengatakan bahwa ini harus diberitahukan, bahwa yang menjadi sumber masalah itu adalah Polycarpus. Dan kita bisa lihat bagaimana ya pendeta MIM itu begitu tidak disukai. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Ini channelnya pendeta MIM, teman-teman bisa lihat. Bahkan di channelnya sendiri, itu ya ini videonya ya, jemaat Katolik ini memaki dan mengancam saya. Mengatakan mengampuni tapi lebay ya. Nah, dia tag yang ini, yang dia suka. Maju terus memberitakan kebenaran walau pahit rasanya. Ini kita baca yang umum. Makanya menjadi pendeta itu jaga mulut, jangan koar-koar di media sosial. Lebih baik urus keluargamu dan jemaatmu daripada sibuk urus jemaat orang. Maaf Pak Pendeta, ini orang bukan mewakili Katolik, tapi dia mewakili otaknya sendiri. Saya Katolik dan tidak setuju dengan manusia yang suka maki ini. Saya juga usul, silakan berdebat dan sebaiknya serang ide-ide gagasan. Jangan ad hominem, sehingga debatnya tidak kampungan dan awam. Isi perkataan pengikut Yesus asli dan Yesus palsu adalah hasil dari gereja masing-masing, mana yang bermutu. Ya, Anda perlu refleksikan diri, YMY ya. Saya minta pendeta MIM berhenti untuk ceramah seperti ini. Pendeta seperti Anda akan menimbulkan kebencian antara umat. Pantasan Islam melarang membuka rumah ibadah karena kelakuan pendeta seperti ini dari dulu selalu ada. Ya, ini orang aja, ya, ini orang Kristen, ini aja sadar gitu bahwa pelarangan rumah ibadah ini timbul gara-gara omongan pendeta seperti MIM. Gara-gara orang-orang seperti MIM yang Polycarpus. Polycarpus lah biang keroknya. Dan ini terbukti ya, pelan-pelan orang sudah sadar. Teman-teman kita di sebelah sudah sadar bahwa biang keroknya adalah Polycarpus. Nih ya, MIM jangan bikin gaduh umat beragama, stop menyinggung agama orang. Saya mau bilang sangat berbahaya di kemudian hari kalau MIM koar-koar terus melecehkan agama orang. Bina jemaatmu Pak Pendeta, jangan singgung tentang gereja Katolik. Itu piaran para Romo Katolik, itu akibat dia memuja berhala. Berani nggak sama FPI ngomong kayak gitu, pengen tahu. Mengampuni tapi harus lapor ke pihak berwajib. Nih, umat Katolik di NTT mohon jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap pendeta Muriwali ini. Inilah hasil kerja keras dari Romo, Patrice Allegro, dan DKC Channel. Nih. Ini medsos Pak Pendeta, kalau nggak mau terima komentar dari masyarakat, jangan bikin kontennya. Jika kita dicaci orang dengan sekasar itu oleh karena kebenaran, apalagi sampai kehilangan nyawa, padahal sudah bicara baik-baik, maka itu adalah anugerah. Saudara MIM dapat kuasa pengampunan dari siapa? Ya, kalian bisa baca nih teman-teman ya, banyak sekali. Dan kita bisa lihat, banyak yang tidak senang juga dengan MIM ini. Terbukti bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak diterima pendeta MIM. Sikap Anda itu sikap kekanak-kanakan. Ya, sikap yang sangat kekanak-kanakan karena membawa komentar orang ya, dan juga ancaman orang di medsos itu dijadikan konten. Dijadikan konten. Ini terlalu lebay. Karena kasihan nantinya. Ini akan panjang. Kalau seperti ini akan panjang, teman-teman. Karena kalau pendeta MIM punya pendukung, ya ini kalau punya pendukung banyak.
Walaupun saya nggak tahu apakah banyak atau sedikit. Tetapi nanti pendukung dia pasti akan membanjiri kolom komentar akun dari Pak Orlando Da Gomez ini. Yang isinya pasti akan maki-maki dan sebagainya. Nah, ini akan membuat gesekan dan bentrokan. Jadi kita bisa lihat bahwa bentrokan di akar rumput yang selalu terjadi selama ini, itu lantaran yang atasnya itu yang memulai. Kalau yang bawah ini kan, istilahnya mereka cuma ikut-ikutan. Kalau atasnya udah bergesekan, apalagi udah sampai serang, cari orang ini, yang bawah itu akan gerak. Ini yang tidak bijaksana. Ini tidak bijaksana, teman-teman. Saya berkali-kali bilang ya, saat saya di Medan, dan kita tahu, umat muslim di Medan juga nggak sedikit, teman-teman. Medan itu 66% itu Islam. 66 sekian. Non-muslim 30-an sekian. Itu pun terbagi kan, Buddha, Hindu, Konghucu, baru Kristen, Kristen Katolik, Protestan. Itu kemarin, waktu kejadian ya, waktu saya di Medan, berapa banyak Polikarpus dan laskarnya yang mengancam saya, dan berapa banyak ormas Islam yang siap pasang badan, teman-teman. Bahkan saya saat memilih, ya sudah saya mengalah. Saya yang dimarah-marah, teman-teman. Saya dibilang, kenapa takut? Orang seperti mereka harus kita hadapi. Saya cuma berpikir, kalau saya lanjutkan, terjadi gesekan di bawah ini. Kasihan. Ya, kasihan. Jadi, yang waras mengalah. Saya katakan yang waras mengalah. Berapa banyak saudara-saudara muslim yang siap pasang badan saat itu? Sampai bilang, oke, kita serang tempat mereka. Mereka datang ke rumah kamu, ya kita tahu ini dari ormas mana, ya kita kan tahu juga mereka ini dari mana. Dan kita tahu tempat mereka ngumpul di mana, markas mereka di mana. Banyak teman-teman muslim bilang kita serang. Saya pikir ini kalau udah bentrok fisik, masuk rumah sakit nih teman-teman. Dan saya berdosa sekali, gara-gara saya, orang ada yang masuk rumah sakit. Banyak teman-teman bilang, ya mereka sudah tahu konsekuensinya. Yang membela kamu ini kan ngerti bahwa mereka siap, ya siap. Kalaupun mereka harus gugur dan sebagainya. Cuman saya bilang janganlah. Ya, saya dibilang berpikir terlalu jauh. Ngapain gitu? Karena Polikarpus ini kalau dibiarkan, mereka akan menjadi. Ya, mereka tuh akan makin menjadi dan terbukti. Memang mereka makin menjadi kalau kita biarkan. Tetapi ya sudah, kita yang waras mengalah sajalah, ikut mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Ya, ikut mekanismenya. Jadi buat pendeta MIM, kalau Anda merasa terancam, Anda bisa lapor polisi. Bukan dengan koar-koar di medsos. Kan begitu. Bukan dengan koar-koar. Apalagi posting namanya, ya, semua identitasnya. Ini akan menimbulkan gesekan. Anda pendeta atau provokator sebenarnya? Kadang kita bertanda-tanya ya, ini provokator atau pendeta? Dan apa yang dia sampaikan bahwa Romo Patris bla 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 lah, Paus itu beginilah begitu, dasarnya apa? Dasarnya dari kamu pribadi atau pengajaran Protestan? Coba kita tanya. Kalau Romo Patris, ya, Romo Alphonse mengatakan pengajaran pengikut Martin Luther itu bidat, itu memang hasil konsili Trente. Kan begitu. Hasil konsilinya mengatakan itu. Ya sudahlah. Sama kayak misalnya saya dikatakan tidak akan masuk surga. Oh, kamu akan masuk neraka. Kamu akan binasa. Kan gitu. Kalau kita diskusi sama teman-teman kita sebelah, yang dari kekristenan akan bilang, umat muslimnya akan binasa karena tidak percaya Yesus. Kan begitu. Mereka akan bilang, wah kamu tidak selamat. Apakah kita bilang, kurang ajar kamu yang tidak selamat? Enggak, teman-teman. Itu kan iman kamu. Iman mereka, kita nggak peduli. Menurut iman kami, kamu yang nggak selamat. Kan sekarang tergantung sudut pandang. Sudut pandang Katolik memang Protestan sesat. Begitu juga dengan Protestan. Menganggap Katolik sudah menyimpang. Kan begitu. Martin Luther menganggap Katolik adalah pengajaran yang menyimpang dari pengajaran Yesus yang asli. Ya sudah. Kita masing-masing punya sudut pandang, jangan lompat pagar. Umat Muslim mengatakan orang di luar Islam kafir. Itu kan sudut pandang. Apa salahnya? Bagi kalian, kami yang kafir. Ya silakan. Bagi kalian, kami nggak selamat. Silakan. Bagi kami, kalian penghuni neraka jahanam. Ya, calon penghuni neraka jahanam. Ya sudah.
Masing-masing kita boleh berbeda pandangan, tetapi yang penting apa? Ya kita saudara sebangsa setanah air, jaga kerukunan. Apalagi kita ini ya bisa dibilang influence juga gitu kan. Punya pengaruh, punya penonton, punya orang-orang yang mendukung. Jadi tolonglah bersikap itu dipikirkan dulu. Wah, kalau saya buat konten ini, apa yang akan terjadi di akar rumput? Kalau hanya terjadi pada dirimu, ya udah nggak apa-apa. Resikonya cuma di kamu. Jangan kamu korbankan orang-orang yang ada di bawah. Jangan kamu tiru Wak Labu itu. Dia bermasalah sama orang, dia suruh orang yang bertempur. Dia suruh orang yang bentrok. Ini kan kurang ajar. Jangan, teman-teman. Pendeta tapi kok kelakuan begini. Belum lagi bilang, wah saya sudah maafkan. Tapi dibesar-besarin. Maafkan itu benar-benar tinggalkan. Hindari. Ya, hindari untuk membahas dan juga menyinggung hal tersebut. Itu baru memaafkan. Walaupun kadang kita bisa teringat. Contoh, saya maafkan Wak Labu. Tapi apakah membuat saya lupa? Enggak, saya nggak lupa. Tapi saya maafkan dia. Ya. Tetapi saya hindari. Saya hindari untuk berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Karena itu akan memicu. Akan mengingatkan kita. Saya ngomong di sini bukan karena kebencian. Saya ngomong Wak Labu karena itu memang contoh nyatanya. Contoh nyata yang teman-teman semua tahu kan. Faktanya dia memang membenturkan penontonnya. Dia benturkan. Itulah saya bilang orang-orang seperti ini ya. Sangat nggak pantas menjadi panutan. Sangat nggak pantas. Bahaya. Karena mereka hanya menganggap pendukungnya, penontonnya itu sebagai bidak. Sebagai apa ya, pion yang mereka majukan. Pion yang bisa mereka korbankan. Ini nggak baik. Penonton kita ini adalah saudara-saudara kita. Penonton ini adalah orang yang harusnya bisa ya kita rangkul. Bukan malah kita korbankan. Jadi kalau ada yang mengorbankan penonton itu jahat sekali. Tindakan yang sangat jahat. Dan kita harus ngerti juga kenapa bapak tersebut marah dengan kamu. Karena kamu menyerang romo-romo mereka. Jadi tentu saja akan ada pendukung fanatik romo tersebut yang marah sama kamu. Itu wajar. Wajar. Bagaimana saat saya ya membongkar Polikardus. Kayak contoh nih sekarang. Ada beberapa pendukung dari pendeta Gede Lucu yang ngamuk kepada saya dan mendukung Wak Labu untuk membenamkan saya, untuk memenjarakan saya. Jadi Wak Labu ini kan tahun lalu sudah gantung. Ya, yang pertarungan tahun lalu kan posisinya gantung. Tiba-tiba sekarang dia dapat suplemen dari pendukung Gede Lucu. Kenapa pendukung Gede Lucu dukung Wak Labu? Padahal mereka tahu reputasinya. Ya karena mereka nggak punya pilihan. Mereka anggap yang bisa mencelakai saya, menjebloskan saya kan ini, si Wak Labu. Ya, Wak Labu pasti juga ngomong, wah ini udah setengah jalan nih, kita kurang vitamin. Ya kita kurang bensinnya aja nih. Habis bensin tengah jalan, mogok. Nah, jadi pendukung Gede Lucu inilah yang mensupport Wak Labu nih sekarang. Kenapa pendukung Gede Lucu mau berkorban? Ya karena mereka saking cintanya dengan pendeta Gede Lucu. Yang mereka anggap sekarang hancur lebur gara-gara saya ungkit. Gara-gara saya bahas. Saya angkat tentang dia membandingkan zakat dan perpuluhan. Itu konsekuensi. Ya, saya sadar itu. Itulah kenapa saya bilang, ya ini beresiko memang. Bongkar-membongkar ini beresiko. Banyak orang bilang, ya debat aja gitu. Kalau debat mungkin mereka akan, ya mampus itu gitu. Mereka bisa jelaskan kepada pendukungnya, penontonnya, jemaatnya, ya itu kan mereka muslim. Nggak suka sama kita. Tapi kalau kita bongkar, mereka mau lawan juga nggak bisa. Kalau saya, kan tunjukkan data. Mereka mau lawan nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya tantrum, ngamuk. Cara satu-satunya ya lenyapkan orang. Bedanya di situ. Ya sama kayak Gede Lucu nih kan, kita bongkar anaknya. Ya kita bongkar pelayanannya. Nah, ini kita juga lagi pikirkan, kita bongkar nggak masalah gelar doktornya. Cuman kalau kita bongkar, ya siap-siap gitu kan. Kemarin kita lawan dia punya pendukung. Pendukung fanatiknya. Nah, besok bisa jadi kita langsung lawan sama dia. Lawan sama Gede Lucu, yang gede dan lucu, dan dananya gede. Ini yang kita masih pikirkan. Ya mungkin itu aja yang mau saya sampaikan buat pendeta MM, bertobatlah. Anda pendeta yang ditonton oleh banyak orang. Jangan jadikan medsos ini
sebagai tameng Anda, sebagai alat Anda untuk menyuruh orang lain berkorban, mati-matian demi Anda. Jangan. Ya, jangan jadikan penonton Anda sebagai pion untuk Anda korbankan, jangan. Mereka bukan pasukan Anda. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.